bahwa dia adalah Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang berkarya dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan firman Tuhan waktu dia ada di bumi, dia berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 18 bahwa kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi ya telah diberikan kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan ya, dan dia menjadi hakim yang adil baik di surga dan di bumi. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, yang percaya kepadaku selamat. Nah, yang percaya kepadanya adalah selamat. Ya bisa dibaca sendiri nanti. Tidak ada isya Allah, tidak ada isya. Isya itu apa ya? Mudah-mudahan, tidak ada semoga, tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus itu tidak ada mudah-mudahan, isya Allah, tidak ada itu. Ya, sekali lagi saya katakan, tidak ada isya Allah di dalam Tuhan Yesus, tidak ada. Ya. Karena barang siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus itu, ya, contohnya seperti Rasul Paulus, dia hidup di dalam Taurat. Di dalam Taurat itu membunuh saudara. Saya katakan kepada saudara, tetapi Kristen itu memang di dalam Taurat itu ya memang dikatakan gigi ganti gigi saudara. Tetapi di dalam Yesus sudah disempurnakan, tidak ada itu saudara. Contohnya di dalam Taurat itu, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, Salomo dia poligami. Salomo itu dia poligami saudara. Ya, banyak sekali istrinya. Apakah di perjanjian baru di pengajaran Tuhan Yesus apakah harus poligami? Tidak saudara, tidak diizinkan poligami. Dilarang hanya satu istri Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Tapi di ajaran-ajaran yang lain itu ya diajarkan, yaitu poligami Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Pemuas nafsu. Karena di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam kerajaan surga itu, firman Tuhan ini saudara ya, firman Tuhan berkata, ini firman yang kudus ini, dan ini yang dikatakan firman. Ya. Di dalam kerajaan surga itu tidak ada kawin mengawinkan Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Karena di sana kita damai sejahtera bersama Tuhan. Ya. Amin saudara ya, amin ya. Ya. Bukan di surga itu kalau menurut ajaran yang lain ya, di sana ada memuaskan hasrat hidup secara daging Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Begitu juga masalah soal makan dan minum di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan soal kerajaan surga itu. Kalau kita mencari kerajaan surga itu, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 17 bahwa soal kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Bukan karena saudara sudah makan yang diciptakan oleh Tuhan, maka saudara pasti masuk di neraka. Bukan itu saudara. Dan demikian juga Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Hidup yang kekal itu bukan karena perbuatan. Tuliskan itu di dalam yaitu Efesus yang pasal 2 ayat 8. Keselamatan itu adalah hanya anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, keselamatan itu hanya anugerah di dalam Yesus. Di dalam Yesus yang menerima Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Sekali lagi kita kembali yaitu Matius pasal 28 ayat 18 bahwa kepada Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia yang menjadi hakim di surga dan di bumi nanti Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Semua manusia ya, di ajaran yang lain berkata bahwa dia bersabda dan menyerahkanlah nyawanya di tangannya Isa Al-Masih. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan, yang tidak percaya kepadaku dihukum. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata sendiri itu, yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Dan dikatakan di dalam Markus pasal 13 ayat 31 dikatakan, kata-kataku tidak berubah. Yesus yang berkata itu di dalam firman-Nya, kata-kataku tidak berubah. Markus pasal 13 ayat 31. Demikian juga saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Yohanes pasal 8 ayat 23. Beginilah perkataan Yesus, ya.
Aku bukan dari dunia. Ya, aku bukan dari dunia. Yesus datang di bumi, dia mengosongkan diri dan dia mengambil rupa seperti manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes yaitu pasal 8 ayat 24. Yohanes pasal 8 ayat 24. Akulah dia. Akulah dia. Artinya itu Yesus berkata, akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan, akulah dia. Apa Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya. Supaya saudara mengerti bahwa ya, iman kekristenan itu adalah harus terjadi, yaitu nubuatan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Seperti 2000 tahun yang lalu, darah anak domba yang dioleskan di pintu gerbang Israel, mereka selamat. Gambaran keselamatan itu 2000 tahun barulah terjadi. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, anak domba. Siapa itu? Yohanes tujukan itu di pribadinya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dia sudah menghapus dosa dunia, maka Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, dosa saudara telah dihapuskan asalkan bertobat. Seperti Rasul Paulus, dia dulu itu ya penganut Taurat, gigi kati gigi, ya saudara, pakai pedang. Di dalam Yesus itu tidak ada pedang, saudara. Ya, waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada muridnya, dia ambil pedang, tetapi Yesus berkata, tidak boleh Bapak Ibu kasih dan Yesus. Sampai Maliko namanya itu diputuskan telinga seorang, yaitu yang menangkap Yesus pada saat itu, Bapak Ibu. Kayak yang kasih dalam Yesus. Tetapi Yesus menolak, tidak boleh pakai pedang. Makanya lamba-lamba pedang itu tidak ada artinya. Lamba pedang di sekolah-sekolah ya, sekolah agama dikasih itu. Bapak Ibu kasih sama Yesus. Dia boleh. Karena Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Di mana-mana daerah Kristen, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, tidak ada pembakaran rumah ibadah. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Selama saya tinggal di Nias, tidak pernah, Bapak Ibu. Ya. Karena ada toleransi, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya, sudah banyak ayat firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara-saudara supaya mengerti saudara. Saya baca lagi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Dikatakan di situ, aku dan Allah hanya satu. Aku dan Allah hanya satu. Ya, sekali lagi Yohanes pasal 10 ayat 30. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 30. Dikatakan, aku dan Allah hanya satu. Dan Taurat ini atau Injil ini, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, sudah lama ada di bumi ini. Wahyu itu, wahyu. Pada abad ke-1 sudah ada wahyu. Sudah ada Injil. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Tetapi karena memang ada, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, roh yang tidak baik, dia berkata ada lagi wahyu. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Pada abad 600 tahun setelah itu, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, dikatakan ada wahyu. Ya, percaya enggak saudara? Waktu diciptakan Adam dan Hawa oleh Tuhan, Tuhan berkata, inilah firman, jangan makanlah buah pohon kehidupan yang ada di lokasi ini. Itu kan wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tiba-tiba ada wahyu lagi setelah Yesus sudah ada, setelah Tuhan sudah pergi ke surga. Coba saudara ya, makanya saudara harus bertobat. Ya. Ada wahyu lagi dikatakan, makanlah buah kehidupan itu. Ya. Pohon kehidupan itu makan. Kalau kamu sudah makan, terbukalah matamu nanti. Apa terbuka mata enggak saudara? Yang ditujukan oleh ular itu. Ternyata matanya juga terbuka saudara. Buktinya Adam dan Hawa setelah mereka sudah
melakukan kejahatan, mereka malu. Mereka malu melihat tubuh mereka sudah dalam keadaan telanjang. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, wahyu yang pertama tidak dihiraukan oleh wahyu selanjutnya. Wahyu pertama, jangan dimakan di sekitar ini, pohon-pohon ini. Kalau sudah dimakan itu nanti ada keinginan-keinginan dunia yang timbul di dalam hati Adam dan Hawa setelah dimakan itu. Tetapi waktu datang wahyu terakhir, ya, dia datang makan buah pohon itu. Nanti terbuka mata, terbuka memang. Tapi sasarannya di mana? Binasa, Bapak Ibu. Makanya putus hubungan antara Tuhan dengan Adam dan Hawa pada saat itu. Karena Tuhan itu kudus. Tidak boleh dia campur dengan manusia yang tidak kudus. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Dan kita baca lagi saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. 17 ayat 5. Yohanes pasal 17 ayat 5. Dikatakan, aku telah ada sebelum dunia. Yang mengatakan itu adalah Yesus. Aku telah ada sebelum dunia. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Aku roti yang turun dari surga. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 41. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus, ya. Kita harus pintar-pintar, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kalau hati kita baik, Bapak Ibu, ya damailah hati kita, damai. Damai Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Sejahtera kita Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ada toleransi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Tidak ada yang disakiti Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya. Supaya NKRI ini aman saudara. Tidak terjadi demo setiap hari Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kita percaya di dalam Roma pasal 13 itu dikatakan bahwa pemerintah itu telah dipilih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kami juga mendukung yaitu pemerintah Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus demi NKRI. Yaitu Pancasila. Pancasila itu ada di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, keadilan. Ya, setelah kita sudah diangkat Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya, tetapi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus kita yaitu tidak peduli Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus kepada masyarakat yang kecil. Kami tetap berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan supaya seluruh pemerintah dari pusat, gubernur, bupati, camat, palura, bapak kepala desa, semua aparat desa, kami doakan terus. Karena kami yakin mereka yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kami doakan terus, bukan hanya saya juga. Ya. Supaya apa yang mereka lakukan itu adil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, ya, firman Tuhan ini, ya, benar-benar Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kita mencari jalan yang lurus itu, ya, kita mencari jalan yang lurus itu, bahwa Dia ada di tangannya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, atau sering disebut di ajaran yang lain adalah Isa Al-Masih, ya, anak Maria itu. Dia adalah hakim di dunia, ya, dan di surga. Dia yang menghakimi manusia. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Sampai di situ firman Tuhan. Sangat luar biasa kesempatan ini. Ya. Biasanya saya pergi ke kebun, tapi kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada saudara, ya. Saya senang kalau saudara bisa menerimanya, agar saudara menerima damai sejahtera. Karena di dalam Yesus itu dikatakan damai sejahtera untuk kamu. Yesus datang, ya, di bumi, dia lahir, malaikat berkata damai sejahtera, ya, di bumi, ya, damai sejahtera. Ya, amin saudara. Ya,
Kalau saudara ingin menerima damai sejahtera, dengarkanlah firman Tuhan ini. Salam, Tuhan memberkati.